Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang teks prosedur. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Salsabila Andasa Fitri. Saya Dea Istina. Saya Adistafia. Saya Anistafia. Saya Nada Azizah Putri. Di sini kami akan menjelaskan tentang teks prosedur. Teks prosedur adalah teks yang memuat cara untuk melakukan sesuatu secara tepat, berupa langkah demi langkah untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Selanjutnya adalah ciri-ciri teks prosedur yang akan dijelaskan oleh Saudari Dea Istina. Ciri-ciri teks prosedur. Ciri-ciri teks prosedur ini membedakan antara teks prosedur dengan teks yang lain. Yang pertama, menggunakan kalimat imperatif atau perintah, yang dimana maknanya memberikan perintah untuk melakukan sesuatu. Yang kedua, terdapat prosedur yang harus dilakukan. Yang ketiga, menggunakan kata kerja aktif. Kata kerja aktif di mana subjeknya diposisikan sebagai pelaku. Biasanya kata kerja aktif memiliki imbuhan me atau ber. Contohnya, memasak. Yang keempat, menggunakan konjungsi atau kata hubung yang menunjukkan urutan. Kelima, terdapat aturan dalam hal bahan atau kegiatan. Yang keenam, menggunakan kata keterangan yang menyatakan waktu, tempat, dan cara. Terakhir, yaitu terdapat penomoran beserta isi kegiatan yang dilakukan secara berurut. Selanjutnya, struktur teks prosedur akan dijelaskan oleh Saudari Adistafia. Di sini saya menyampaikan tentang struktur teks prosedur. Struktur teks prosedur bagi menjadi 5. Yang pertama, judul, tujuan, alat dan bahan, langkah-langkah, dan penutup. Judul dapat diartikan sebagai kegiatan atau aktivitas yang akan dilakukan yang biasa terdapat di awal teks. Tujuan adalah apa yang memotivasi kalian untuk melakukan kegiatan tersebut. Selanjutnya, bahan dan alat yang berisi bahan atau alat apa saja yang dibutuhkan untuk melakukan kegiatan tersebut. Kemudian, langkah-langkah yang berisi tentang langkah-langkah yang dilakukan saat kegiatan secara urut, bertahap, dengan akurat. Yang terakhir, penutup, yang biasanya berisi tentang penekanan keuntungan dan motivasi untuk melakukan langkah-langkah yang sudah dijelaskan. Penutup ini bisa diadakan atau ditiadakan dalam teks prosedur. Selanjutnya, kaidah kebahasaan teks prosedur akan dijelaskan oleh Saudari Anistafia. Selain struktur dan ciri-ciri, ada juga kaidah bahasa, yaitu pertama, kalimat imperatif atau kata perintah, yaitu contohnya seperti gunakanlah atau rebuslah. Kedua, konjungsi temporal atau kata penghubung seperti kemudian, lalu selanjutnya, atau berikutnya, dan lain-lain. Ketiga, verba material dan tingkah laku. Verba material mengacu kepada ungkapan, sedangkan tingkah laku mengacu kepada tindakan fisik. Keempat, partisipatif manusia, yaitu semua orang yang ikut serta dalam teks prosedur tersebut. Selanjutnya, jenis dan contoh teks prosedur akan dijelaskan oleh Saudari Nada. Saya di sini akan membacakan jenis-jenis teks prosedur. Berikut jenis-jenis teks prosedur. 1. Teks prosedur sederhana. 2. Teks prosedur kompleks. 3. Teks prosedur protokol. Di sini saya akan memberikan salah satu contoh teks prosedur, yaitu cara mencuci tangan. Langkah pertama adalah membasuh tangan dengan air mengalir. Lalu menggunakan sabun. Kemudian menggosok tangan. Lalu punggung tangan. Memutar ibu jari. Lalu memutar jari, kemudian menggosok kuku-kuku jari. Lalu bilas dengan air mengalir. Dan keringkan menggunakan tisu atau handuk kecil.
Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.